Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pemeliharaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berterima kasih juga di dalam segala kelemahan dan keberdosaan kami, Tuhan tidak membuang kami. Tetapi di dalam kesabaran-Mu, Engkau terus memberikan kepada kami waktu dan kesempatan. Kami bertobat, kami datang kembali kepada Engkau. Tuhan tolong kami supaya waktu yang Tuhan berikan kepada kami tidak sia-sia, tetapi menjadi suatu waktu di mana kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ini di mana kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Engkau yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus boleh menolong dan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini akan diambil dari Mazmur pasal yang ke-80. Kita akan membaca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Mazmur nomor 80 ayat 4 sampai ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percidraan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-ngolok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pertengahan abad ke-18 terjadi kebangunan rohani yang besar atau The Great Awakening di Amerika Serikat. Tokoh yang penting di dalam peristiwa ini adalah Jonathan Edwards, seorang pendeta, pengkhotbah, dan teolog yang berpengaruh pada masa itu. Salah satu khotbah yang terkenal dalam sejarah Amerika yang pernah ia sampaikan berjudul Sinners in the Hand of Angry God. Orang-orang berdosa di dalam tangan Allah yang murka. Dalam khotbah ini, Edwards menekankan tentang murka Allah atas dosa dan manusia yang berdosa, bahwa neraka adalah tempat penghakiman Allah yang mengerikan bagi orang-orang jahat. Edwards mengingatkan kembali supaya umat Tuhan menyadari betapa bahayanya dosa dan betapa ngerinya bagi mereka untuk tersesat dan terhilang dari Allah. Meskipun khotbah ini adalah sebuah khotbah yang menimbulkan teror bagi telinga pendengarnya, tetapi khotbah ini juga merupakan sebuah megafon yang keras yang mengumandangkan panggilan pertobatan agar manusia berdosa berbalik dari jalan mereka yang jahat. Sebuah megafon yang sangat keras untuk umat Tuhan dan manusia yang berdosa kembali kepada Allah yang berkasih karunia di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 80 ini menggambarkan ratapan pemazmur atas kesusahan yang menyedihkan karena murka Allah atas umat yang berdosa. Allah marah kepada orang-orang Israel yang berdosa karena mereka telah berbuat jahat dengan meninggalkan Tuhan dalam ketidaksetiaan. Mereka menggantikan ibadah penyembahan kepada Tuhan dengan penyembahan kepada para berhala. Tidak ada yang tahu yang pasti kapan Mazmur ini ditulis. Tetapi beberapa ahli berpendapat bahwa Mazmur ini ditulis sekitar tahun 722 sebelum Masehi, ketika kerajaan Israel utara yakni Samaria jatuh ke tangan Asyur. Bangsa Yehuda dan bangsa Samaria telah terpecah menjadi dua kerajaan lebih dari 200 tahun sebelumnya di bawah pemerintahan Rehabeam, anak dari Raja Salomo. Dan Yerobeam yang merupakan raja pertama dari kerajaan utara telah mendorong rakyatnya untuk menyembah berhala. Ia mencegah umat Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan di Yerusalem. Dan tidak ada satupun dari penerusnya yang mengindahkan peringatan para nabi untuk menghapus penyembahan berhala di negeri mereka. Akhirnya kerajaan utara harus jatuh ke tangan bangsa Asyur.
Mazmur 80 ini ditulis oleh seorang yang berasal dari Israel Selatan, yakni Yehuda, yaitu Asaf yang berasal dari keturunan Lewi. Pemazmur sangat mungkin melihat ketidaksetiaan yang sama juga terjadi di Yehuda. Dan hal ini dapat menyebabkan kehancuran mereka seperti yang terjadi di kerajaan Israel Utara. Bercermin dari apa yang terjadi di dalam kerajaan Israel Utara ketika Tuhan menyatakan murkanya melalui tangan musuh-musuh umatnya. Maka pemazmur berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar Tuhan mengaruniakan pertobatan kepada bangsanya, agar Tuhan juga mengaruniakan kebangunan rohani bagi mereka. Inti dari doa pemazmur ini adalah, "Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat." Permintaan doa ini diulang sampai 3 kali, yaitu di ayat yang keempat, ayat yang ke-8, dan ayat yang ke-20. Permintaan yang diulang sampai 3 kali ini menunjukkan bahwa pemazmur berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan kembali berkenan dan berbelas kasihan atas umatnya, supaya Tuhan kembali memulihkan mereka, supaya umatnya dibawa kembali kepada Tuhan, agar mereka tidak mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang di Israel Utara. Pemazmur berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan memelihara umatnya yang hancur dengan memulihkan dan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara, bagaimana pertobatan dan pemulihan ini terjadi? Yaitu jika mereka mengakui dosa-dosa mereka, mereka bertobat dengan sungguh-sungguh dan mereka kembali kepada Tuhan. Mazmur 80 ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita perlu pemulihan dari Tuhan. Kita perlu berduka cita dan meratap atas dosa-dosa kita pribadi dan juga dosa-dosa yang dilakukan oleh sesama kita. Kita perlu Tuhan memulihkan kita. Kita perlu Tuhan menuntun kita di dalam pertobatan dan kebangunan rohani yang sungguh. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa dosa mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Namun kita bersyukur bahwa murka Allah ini telah ditanggungkan di dalam diri Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita menjadi orang-orang yang diampuni dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan Yesus, maka kita akan binasa dalam dosa dan kita tidak akan selamat. Dan saat ini Allah telah memberikan roh-Nya di dalam hati kita untuk mengerjakan pengudusan, pertumbuhan, dan juga kebangunan rohani. Bagaimana kondisi rohani Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya pada saat ini? Apakah firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita bertobat dari dosa-dosa pribadi kita? Apakah ada hal-hal yang menggeser posisi Tuhan sebagai yang utama di dalam hidup kita? Apakah saat ini kita sedang mengalami kemalasan, kemunduran, dan kelesuan rohani? Apakah kita merasa jauh dari Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh agar Tuhan mengaruniakan kebangunan rohani bagi setiap kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan kebangunan rohani itu. Kita percaya bahwa kebangunan rohani berasal dari Tuhan dan Ia mengerjakannya melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui Roh Kudus yang bekerja menginsafkan manusia akan dosa dan mengajarkan kebenaran. Hanya Tuhan yang bisa menghasilkan kebangunan rohani yang sejati. Oleh karena itu, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bawalah kami kembali kepada Engkau, Gembala dan Pemelihara jiwa kami yang sejati. Ampuni Tuhan untuk segala dosa dan kejahatan yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu. Pulihkanlah kami ya Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau kepada kami. Buatlah wajah-Mu bersinar atas kami, maka kami akan selamat. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Engkau berikan kebangunan rohani yang sejati bagi diri kami, bagi gereja kami, bagi pemimpin kami, bagi negeri ini, dan bagi dunia ini. Kami lemah dan kami membutuhkan Engkau di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan firman-Mu
terus-menerus mengingatkan dan mengarahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.